Pada pembelajaran ini, kita akan membahas mengenai ekologi populasi, khususnya mengenai parameter populasi, yaitu kepadatan dan pola distribusi, pada salah satu organisme yaitu blongkeng dengan nama ilmiah Telescopium telescopium yang terdapat di Desa Muar Seberang, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Adapun capaian pembelajaran yang diharapkan setelah mempelajari materi ini yaitu mampu menguasai konsep, teori serta prinsip mengenai ekologi populasi, khususnya mengenai parameter populasi, seperti pola distribusi dan kepadatan. Sejalan dengan capaian pembelajaran, adapun kemampuan akhir yang diharapkan yaitu mampu memahami konsep ekologi populasi, khususnya mengenai parameter populasi yaitu kepadatan dan pola distribusi, serta mampu menghitung distribusi dan kepadatan suatu populasi. Jadi, apa itu ekologi populasi? Menurut Magnum tahun 2017, ekologi populasi merupakan bagian dari ilmu ekologi yang mempelajari tentang interaksi antara suatu populasi dengan lingkungan habitatnya. Menurut Rosmawati tahun 2011, parameter populasi terdiri dari density atau kepadatan, pola distribusi, distribusi umur, pertumbuhan dalam jumlah atau biomasa, kecepatan natalitas dan kecepatan mortalitas. Parameter populasi yang akan dibahas terdiri dari kepadatan blongkeng atau Telescopium telescopium dan pola distribusi blongkeng. Selain itu akan dibahas juga mengenai distribusi blongkeng berdasarkan panjang cangkang dan distribusi blongkeng berdasarkan alur cangkang. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kepadatan. Menurut Rosmawati tahun 2011, kepadatan adalah jumlah individu suatu spesies per satuan luas. Menurut Fahrul tahun 2007, kepadatan dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut, di mana kepadatan sama dengan jumlah individu dibagi luas total area pengambilan sampel. Selanjutnya, pola distribusi. Menurut Junaidi dan kawan-kawan tahun 2009, pola distribusi merupakan bentuk susunan anggota populasi pada suatu ruang dan dalam satuan waktu. Menurut Wiryono tahun 2020, pola distribusi suatu populasi dapat dihitung dengan menggunakan rumus indeks Morishita berikut ini. Lebih lanjut, Wiryono tahun 2020 membedakan pola distribusi menjadi 3 kriteria, yaitu mengelompok jika indeks Morishita besar dari 1, seragam jika indeks Morishita kecil dari 1, dan acak jika indeks Morishita sama dengan 1. Sebelum mengetahui kepadatan dan pola distribusi pada salah satu individu yaitu blongkeng atau Telescopium telescopium, ada baiknya jika kita mengetahui terlebih dahulu mengenai blongkeng. Blongkeng merupakan salah satu anggota kelas Gastropoda famili Potamididae yang bertubuh lunak dan umumnya memiliki cangkang. Dalam ekosistem, blongkeng berperan penting menjaga kelangsungan rantai makanan maupun sebagai indikator kestabilan ekosistem mangrove karena merupakan organisme asli yang mendiami mangrove. Menurut Slamet dan kawan-kawan tahun 2021, blongkeng memiliki cangkang memanjang yang berwarna kehitaman dengan apeks yang sedikit meruncing. Pada permukaan luar cangkang terdapat garis spiral yang tersusun rapat dan terasa kasar jika disentuh. Morfologi blongkeng dapat dilihat pada gambar berikut. Menurut Kurniawati dan kawan-kawan tahun 2014, blongkeng dibedakan menjadi 3 ukuran berdasarkan panjang cangkang, yaitu ukuran kecil yang berkisar antara 4,70 hingga 6,53 cm, ukuran sedang yang berkisar antara 6,54 hingga 8,96 cm, dan ukuran besar yang berkisar antara 8,97 hingga 10,18 cm. Berdasarkan alur cangkang, kita juga dapat membedakan blongkeng muda dan dewasa tua. Menurut Kuarniati tahun 1986, permukaan cangkang blongkeng yang muda mempunyai alur lingkar rapat pada seluruh seluk dan tidak terlihat adanya garis taut dengan jelas. Sedangkan pada cangkang blongkeng yang berada pada fase dewasa tua, alur menjadi halus. Alur lingkar yang rapat pada blongkeng muda mulai menjarang sehingga garis taut berangsur-angsur terlihat. Akibatnya, seluk blongkeng dewasa tua membulat atau cembung. Untuk mengetahui kepadatan dan distribusi blongkeng, terlebih dahulu dihitung jumlah blongkeng secara keseluruhan, per pot, per stasiun, dan dicatat jumlahnya. Ini adalah stasiun-stasiun penelitian yang akan dihitung kepadatan dan pola distribusinya. Terdiri dari 3 stasiun dan masing-masing stasiun terbagi lagi menjadi 3 substasiun. Lalu pada tiap substasiun dibentuk transek kuadran seperti gambar berikut.
Untuk mempermudah menghitung kepadatan blongkeng atau teleskopium, kita bisa menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Ini adalah jumlah total individu blongkeng pada tiap substasiun penelitian, dan ini adalah luas total area pengambilan sampel pada tiap substasiun penelitian. Luas total area pengambilan sampel pada masing-masing substasiun adalah 250 meter persegi, karena pada masing-masing substasiun terdiri dari 10 plot yang berukuran 5 x 5 meter persegi. Langsung saja pada kolom KI kita klik sama dengan, lalu kita klik jumlah individu total dibagi dengan luas total area pengambilan sampel. Setelah itu kita klik enter. Ini adalah nilai kepadatan blongkeng pada stasiun 1 substasiun 1. Untuk mengetahui kepadatan blongkeng di substasiun lainnya, langsung saja klik kolom hasil kepadatan yang pertama hingga muncul tanda plus, setelah itu kita tarik ke bawah. Dan ini adalah hasil kepadatan blongkeng di tiap substasiun penelitian. Berikut ini adalah hasil kepadatan blongkeng di tiap stasiun penelitian. Tabel hasil perhitungan kepadatan blongkeng pada tiap substasiun penelitian menunjukkan bahwa kepadatan blongkeng tertinggi berada di stasiun 2, yaitu tepi mangrove. Berikut ini adalah grafik perbandingan banyaknya jumlah individu blongkeng pada tiap stasiun penelitian. Perbedaan kepadatan populasi blongkeng tersebut dipengaruhi oleh kondisi lingkungan habitat, ketersediaan pakan, dan perlindungan. Semakin baik kondisi lingkungan pada habitatnya, maka kelangsungan hidup blongkeng dapat terus bertahan sehingga kepadatan juga tinggi. Untuk memudahkan menghitung pola distribusi blongkeng pada tiap substasiun penelitian, kita juga bisa menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Sebagai contoh, ini adalah jumlah individu blongkeng pada tiap-tiap plot yang ada pada stasiun 1 dekat pemukiman warga, khususnya substasiun 1. Nah, untuk mengetahui total jumlah blongkeng yang ada pada substasiun 1 ini, langsung saja kita klik auto zoom. Lalu setelah muncul seperti ini, kita klik enter. Jadi jumlah individu blongkeng pada substasiun ini adalah 213. Pada kolom selanjutnya, ini adalah kuadrat individu total blongkeng pada tiap-tiap plot. Untuk mengetahuinya, langsung saja kita masukkan rumus sama dengan, lalu kita klik kolom jumlah individu blongkeng tiap plot. Kita masukkan rumus pangkat 2 seperti ini, lalu kita enter. Untuk mengetahui kuadrat jumlah individu blongkeng pada plot lainnya, langsung saja kita tarik ke bawah seperti ini. Untuk mengetahui jumlahnya sama seperti tadi, langsung saja kita klik auto zoom, lalu kita klik enter. Lalu pada kolom selanjutnya, ini adalah kuadrat total jumlah individu blongkeng pada semua plot dikurang dengan jumlah individu blongkeng pada semua plot. Langsung saja kita masukkan rumus dengan cara mengklik sama dengan, lalu kita klik hasil yang tadi ini dikurang dengan hasil total jumlah individu blongkeng pada semua plot. Lalu kita klik enter. Kemudian untuk mencari jumlah individu blongkeng pada semua plot dikurang 1, langsung saja kita masukkan rumus sama dengan, kita klik jumlah total blongkeng pada semua plot dikurang dengan 1, lalu kita klik enter. Selanjutnya ini adalah kolom jumlah individu blongkeng pada semua plot dikali dengan jumlah individu blongkeng pada semua plot dikurang 1. Langsung saja kita masukkan rumusnya sama dengan hasil ini kita kali dengan ini, lalu kita klik enter. Lalu selanjutnya sesuai dengan rumus indeks Morishita, kita akan membagi hasil ini dengan ini. Langsung saja kita masukkan rumus sama dengan, lalu kita klik ini dibagi dengan ini, kita klik enter. Lalu selanjutnya hasil ini tadi akan dikalikan dengan jumlah plot yang ada pada substasiun penelitian. Jadi jumlah plotnya itu ada 10. Untuk mengetahui indeks Morishitanya, kita klik sama dengan, lalu kita klik ini dikali dengan ini, lalu kita klik enter. Jadi ini adalah nilai indeks Morishitanya. Karena indeks Morishita kecil dari 1, maka pola distribusi blongkeng pada substasiun ini adalah seragam. Ini adalah hasil perhitungan pola distribusi blongkeng pada tiap substasiun penelitian. Tabel hasil tersebut menunjukkan bahwa pola distribusi blongkeng cenderung mengelompok pada stasiun 1 dekat pemukiman warga dan stasiun 3 hutan mangrove.
Sedangkan pada stasiun 2 tepi mangrove, pola distribusi blongkeng cenderung seragam. Pola distribusi yang mengelompok tersebut menunjukkan adanya faktor lingkungan yang cukup bervariasi pada lingkungan habitatnya. Suin tahun 2012 menyatakan bahwa kebanyakan hewan berdistribusi secara mengelompok karena memilih hidup pada habitat yang dianggap paling sesuai dengan kebutuhan hidupnya, baik itu faktor fisika, kimia, ataupun ketersediaan nutrisi. Sedangkan pola distribusi seragam menunjukkan bahwa faktor lingkungan habitat cukup seragam di seluruh area, didukung dengan adanya persaingan yang kuat antar individu dalam populasi. Hal itulah yang mendorong adanya pembagian ruang yang sama sehingga terbentuk pola distribusi seragam. Selanjutnya kita akan membahas mengenai distribusi blongkeng berdasarkan panjang cangkang. Panjang cangkang blongkeng diukur menggunakan penggaris dengan satuan sentimeter. Selanjutnya ini adalah grafik yang menunjukkan perbandingan jumlah blongkeng berdasarkan ukuran panjang cangkang pada setiap stasiun penelitian. Menurut Alka dan kawan-kawan tahun 2020, perbedaan ukuran blongkeng dipengaruhi oleh kualitas lingkungan seperti suhu, salinitas, pH, oksigen terlarut, ketersediaan makanan, serta kompetisi. Berbedanya tingkat distribusi ukuran mengindikasikan tentang ketersediaan nutrien dan bahan makanan yang berbeda. Banyaknya jumlah blongkeng yang menggunakan sumber makanan menyebabkan terjadinya kompetisi dalam memperebutkan makanan sehingga menyebabkan perbedaan ukuran panjang cangkang. Selanjutnya distribusi blongkeng berdasarkan alur cangkang. Berikut ini adalah banyaknya jumlah blongkeng muda dan dewasa tua pada tiap stasiun penelitian. Distribusi blongkeng berdasarkan alur cangkang akan mempengaruhi mortalitas dan natalitas. Perbandingan dari fase muda dan dewasa tua individu dalam suatu populasi akan menentukan status reproduktif yang sedang berlangsung dan dapat pula menyatakan kondisi yang diharapkan di masa mendatang.